deiksis, yang kelima implikatur, dan yang keenam presuposisi atau keanggapan. Yang pertama, definisi pragmatik. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Menurut para ahli, definisi pragmatik menurut Morris, Crystal, serta Hartman dan Stock menjelaskan bahwa semantik sintaksis dan pragmatik merupakan cabang dari semiotika, yaitu ilmu tentang tanda. Yang kedua, yaitu menurut Levinson menjelaskan bahwa pragmatik merupakan suatu istilah yang mengesankan bahwa sesuatu yang sangat khusus dan teknis sedang menjadi objek pembicaraan, padahal istilah tersebut tidak mempunyai arti yang jelas. Kemudian yang kedua ada tindak tutur. Tindak tutur atau speech up berawal dari ceramah yang disampaikan oleh filsuf berkebangsaan Inggris yaitu John L. Austin pada tahun 1955 di Universitas Harvard, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1962 dengan judul buku How to Do Things with Words. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Austin 1962 menyebutkan bahwa pada dasarnya, pada saat seseorang menyatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Beranjak dari pemikiran Austin tentang ukuran performatif tersebut, Shirley pada tahun 1975 mengembangkan hipotesa bahwa pada hakikatnya semua tuturan mengandung tindakan, bukan hanya tuturan yang mempunyai kata kerja performatif. Yang ketiga ada Shirley pada tahun 1975 membagi tindak tutur menjadi 3 macam tindakan yang berbeda, yaitu tindak ilokusi, tindak lokusi, dan perlokusi. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh aturan atau norma penggunaan bahasa dalam situasi percakapan antara dua pihak, misalnya dalam situasi perkenalan dan lain-lain. Kemudian yang pertama itu lokusi. Lokusi merupakan tindak tutur yang semata-mata menyatakan sesuatu untuk menciptakan rangkaian bunyi yang bermakna. Contohnya, badan saya lelah sekali. Tuturan ini bermakna bahwa si penutur sedang dalam keadaan yang sangat lelah. Kemudian yang kedua, ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Contohnya, udara di ruangan ini panas sekali. Tuturan ini mengandung maksud bahwa si penutur meminta kepada mitra untuk menghidupkan kipas angin atau AC. Yang ketiga ada perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku. Perilaku non-linguistik dari orang lain itu, tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh atau perlocutionary force. Efek yang dihasilkan dengan mengucapkan sesuatu itulah yang oleh Austin dinamakan perlokusi. Contohnya, ada hantu, sikat saja, dia selamat Bu. 3 kalimat masing-masing ini memiliki daya pengaruh, yaitu yang pertama menakut-nakuti, yang kedua mendorong, dan yang ketiga meletakkan. Kemudian 3 tutur langsung dan tidak langsung. Tindak tutur langsung yaitu apabila ada hubungan langsung antara struktur dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur langsung. Tindak tutur tidak langsung yaitu apabila ada hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur langsung. Jadi bentuk deklaratif yang digunakan untuk membuat suatu pernyataan disebut tindak tutur langsung, sedangkan bentuk deklaratif yang digunakan untuk membuat suatu permohonan disebut tindak tutur tidak langsung. Kemudian ada deiksis. Deiksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal yang mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti penunjukan melalui bahasa. Bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan deiksis. Kata deiksis berasal dari kata Yunani deikos yang berarti hal penunjukan secara langsung. Sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu.
Menurut Levinson menyebutkan bahwa deksis dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu deksis persona, deksis tempat, dan deksis waktu. Deksis persona berhubungan dengan pemahaman mengenai peserta pertuturan situasi pertuturan di mana tuturan tersebut dibuat. Contoh deksis persona yaitu ada persona pertama, kedua, dan ketiga. Contoh persona pertama ada aku, daku, saya. Persona kedua ada engkau, dikau, dan kamu. Persona ketiga ia, dia, beliau. Kemudian yang kedua, deksis tempat berhubungan dengan pemahaman lokasi atau tempat yang dipergunakan peserta pertuturan dan situasi pertuturan. Contoh deksis tempat yaitu ada lokatif, demonstratif, dan temporal. Yang ketiga, deksis waktu berhubungan dengan pemahaman titik ataupun rentang waktu saat pertuturan dibuat atau pada saat pesan tertulis dibuat. Contoh deksis waktu yaitu yang pertama ada minggu yang lalu, minggu ini, kemarin, sekarang, lusa, besok, lusa, dan lain-lain. Kemudian ada implikator. Implikator merupakan sebuah yang diimplikasikan dalam suatu percakapan. Menurut May, implikator berasal dari kata kerja to imply, sedangkan kata kerjanya adalah implication. Kata kerja ini berasal dari bahasa Latin plicare yang berarti to fold atau melipat, sehingga untuk mengerti apa yang dilipat atau disimpan tersebut haruslah dilakukan dengan cara membukanya. Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa implikator diperlukan dalam pembahasan pragmatik. Implikator memberikan penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengaplikasikan lebih banyak daripada apa yang dituturkan. Kemudian ada presuposisi atau peranggapan. Presuposisi merupakan kajian dalam lingkup semantik. Peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya, dalam arti sebelum pembicaraan atau penulis mengucapkan sesuatu yang sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang dibicarakan. Menurut para ahli, Levinson menyatakan bahwa presuposisi pragmatik merupakan inferensi pragmatik yang sangat sensitif terhadap faktor-faktor kompleks yang membedakan terminologi dan presuposisi. Kurzweil menyatakan bahwa peranggapan atau preposisi adalah suatu yang diasumsikan oleh penulis dari kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan yang memiliki presuposisi adalah penutur urutan kalimat. Dari berbagai definisi tersebut, Levinson menyimpulkan bahwa definisi-definisi mengenai presuposisi pragmatik mengandung dua hal pokok, yaitu kesesuaian atau appropriateness atau kepuasan yaitu facility, dan kemanduran dan kesesuaian appropriateness merupakan hal-hal mendasar dalam berbagai definisi mengenai presuposisi pragmatik. Terima kasih. Yang dari Buya yang ingin ditanyakan. Ya. Sekian, jika tidak ada yang ditanyakan, akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.